Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang paling sederhana, yaitu soal memberi. Banyak dari kita itu diajarkan untuk menjadi orang yang paling baik. Ya, kita bisa menolong orang lain, kita berbuat sesuatu yang paling benar, tapi tanpa sadar, seringkali kita memberi dengan sesuatu harapan yang tersembunyi. Ya, semoga suatu hari nanti apa yang kita beri bisa dibalas. Dan ketika itu tidak terjadi, kita mulai merasa kecewa, kita mulai merasa sangat lelah, kita mulai rasa hati ini sangat sakit. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, kenapa saya sudah baik, tapi tidak diperlakukan baik kembali? Teman-teman, disinilah kita perlu memahami satu hal yang paling penting. Memberi yang tulus itu tidak menunggu untuk mendapatkan kembali. Ada seorang tokoh psikolog terkenal, namanya yaitu Martin Seligman. Dia menjelaskan bahwa satu sumber kebahagiaan yang paling dalam adalah ketika seseorang itu melakukan kebaikan tanpa tergantung pada hasil atau balasan. Artinya begini, ketika kita memberi dengan tulus, kita sebenarnya sedang membangun kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri, bukan respon dari orang lain. Nah teman-teman anak muda, masalahnya bukan pada memberi, masalahnya adalah harapan yang kita letakkan di balik pemberian itu. Misalnya seperti ini, kita membantu teman kita, lalu kita harapkan dia juga membantu kita suatu hari nanti. Kita peduli pada seseorang, lalu kita berharap ya dia akan memperlakukan kita dengan sama. Ketika itu tidak terjadi, kita merasa sangat dihianati. Padahal sejak awal kita sudah tahu menaruh syarat dalam kebaikan kita. Ada juga seorang peneliti terkenal dalam bidang perilaku manusia, yaitu Adam Grant. Dia membagi orang menjadi beberapa bagian atau tipe. Salah satunya adalah givers, orang yang suka memberi. Menariknya, dia menemukan bahwa orang yang memberi dengan cara yang sehat atau tulus, tanpa selalu menghitungkan balasan, justru paling sering bahagia atau hubungannya menjadi lebih kuat dengan orang yang dia memberikan. Kenapa? Karena mereka tidak terjebak dalam rasa kecewa yang berlebihan. Teman-teman, anak muda, memberi tanpa menunggu itu sesuatu yang memang sangat luar biasa. Ini sangat penting. Kita tidak perlu punya batasan, tapi kita memberi karena itu adalah nilai hidup kita, bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari situ. Ada satu kalimat yang paling penting yang harus kita dengarkan bersama. Bunyinya seperti ini. Kalau kamu memberi dengan harapan dibalas, itu transaksi. Tapi kalau kamu memberi dengan tulus, itu sebuah karakter. Dan karakter biasanya tidak tergantung pada harapan orang lain. Teman-teman, bayangkan dua orang ini. Orang pertama, dia selalu memberi, tapi diam-diam dia mengharapkan balasan. Orang kedua itu, dia memberi dengan tulus, tapi dia tidak pernah berharap. Ketika tidak ada balasan, orang pertama akan kecewa. Tapi orang kedua, dia akan tetap tenang. Kenapa? Karena dia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada respon orang lain. Disitulah letak kebahagiaan yang paling sejati. Kebebasan itu dari rasa kecewa yang tidak perlu. Teman-teman, hidup ini akan jauh lebih ringan ketika kita belajar memberi dengan hati yang paling tulus. Ya, kita membantu karena kita ingin membantu. Berbuat baik karena itu hal yang paling benar. Peduli karena kita punya hati yang luar biasa. Bukan karena kita ingin dihargai oleh orang lain. Karena semua orang itu tidak akan membalas kebaikan kita. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting kita tidak kehilangan kesadaran diri kita atau siapa diri kita. Ada satu hal yang perlu kita ingat bersama. Kebaikan yang tulus mungkin tidak selalu kembali ke orang yang sama, tapi tidak pernah sia-sia. Dan yang paling penting, kebaikan itu membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih damai. Jadi, ini pesan untuk kita dengar bersama. Perlakukan orang lain dengan baik atau benar itu bukan karena kamu mengharap imbalan, tapi karena kamu itu mempunyai prinsip hidup yang benar. Karena ketulusan sejati tidak akan membuatmu kecewa atau merasa kecewa. Dan orang yang bisa memberi tanpa menunggu kembali, biasanya dia memiliki hati yang jauh lebih tenang dalam hidupnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.